Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bahas insyaallah hukum mengkritik penguasa, kemudian unjuk rasa dan anarkisme. Di pasal 20 kitab Muqaddimatud Dustur dikatakan muhasabatul hukami min qibalil muslimina hakun min hukukihim. Muhasabah kepada hukam, penguasa. Salahnya mengkritik. Muhasabah itu bisa artinya membuat perhitungan. Cuma kalau membuat perhitungan ini kayaknya mau berkelahi. Ya, kritik atau unjuk rasa min qibalil muslimin, oleh kaum muslimin, itu merupakan hak di antara hak-hak mereka. Wa fardu kifayatin alaihim, dan yang kedua bukan hanya hak tapi ini fardu kifayah. Jadi kritik itu hak dan sekaligus kewajiban. Ini bagi kaum muslimin. Wali ghairil muslimin min afradir ra'iyah al-haqqu fi izhari syakwa. Sementara bagi selain muslim, dari individu-individu rakyat, mereka punya hak untuk menampakkan syakwa, aduan. Min zulmil hakimi lahum. Aduan apa? Dari kezaliman penguasa terhadap mereka. Jadi kalau diperlakukan zalim, mereka berhak mengadu, menuntut. Au isaati tatbiqi ahkamil islami alaihim, atau mengadukan penyimpangan, isa atau tatbik, salah penerapan, misaplikasi dari hukum-hukum Islam atas mereka. Jadi ini dibedakan. Kalau muslim ini wajib itu untuk melakukan koreksi kalau ada penguasa itu zalim ataupun ada penyimpangan. Kalau non muslim dia syakwa aja. Syakwa, mengadukan kalau itu merasa dizalimi. Nah, pasal ke-20 ini diambil dari beberapa hal ya, dijelaskan di sini. Wal hakimu idza nusiba 'ala ra'iyah liyahkumaha. Al hakim, penguasa, jika dia itu diangkat untuk mengurusi rakyat, untuk memerintah mereka, innama yakunu qad nusiba li ri'ayati syu'uniha. Sesungguhnya dia itu hanyalah diangkat dalam rangka untuk mengatur urusan rakyat, ya, menjadi pemelihara urusan rakyat. Fa idza qassara fi hadhihi ri'ayah, ya, jika dia melakukan kekurangan, tidak pandai dia itu di dalam melakukan urusan rakyat ini, tidak bisa memelihara urusan rakyat, wajabat muhasabatuhu, maka wajib untuk melakukan muhasabah, mengoreksi. Jadi ini bukan sebuah hal yang tidak mengenakkan, ini jadi kewajiban. Demi apa? Demi agar terlaksana tugas si penguasa itu. Yang terbantu siapa? Mestinya penguasa yang terbantu, karena dia punya amanah untuk mengurus rakyat dengan baik. Ketika tidak baik, dia nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah, di dunia itu juga sama. Wa innahu wa iyakun hisabuhu indallah. Sesungguhnya penguasa itu, meskipun nanti perhitungannya itu ada di sisi Allah Ta'ala, kelak di akhirat akan ditimbang. Ini benar enggak ngatur rakyat, amanah apa enggak. Hisabnya di sisi Allah. Wa jazaa'uhul 'adzabu 'ala taksirihi au tafritihi, dan balasan penguasa itu adalah siksaan kalau dia kurang dalam memperlakukan rakyat. Jadi enggak karu-karuan, enggak optimal dia gunakan waktunya, sumber daya untuk membuat rakyat itu bagus, dia tidak lakukan. Ini tanggung jawab ini akan dihisab oleh Allah kelak. Fa innallaha ja'ala lil muslimina al-haqqa fi muhasabatih. Maka sesungguhnya Allah itu telah menjadikan hak bagi kaum muslimin untuk melakukan muhasabah,
mengkritik, mengkontrol ya. Wa faradha hadhil muhasabah alaihim fardhan 'alal kifayah, dan Allah telah mewajibkan kefarduan muhasabah ini sebagai fardu kifayah, artinya mesti ada, kalau sudah terlaksana ya sudah. Idz ja'alal ummata qawwamatan 'ala qiyamil hakimi bimas'uliyatihi, ya, ketika ya, karena ya, Allah telah menjadikan umat itu sebagai qawwamah, sebagai hal yang dia menjadi yang meluruskan atas apa? Atas berdirinya atau apa yang dilakukan oleh hakim dengan tanggung jawabnya ini. Jadi umat ini jadi pengawasnya mestinya. Wa alzamaha bil inkari alaihi idza qassara fi hadhil mas'uliyat, dan mewajibkan kepada umat untuk mengingkari jika penguasa itu melakukan kekurangan di dalam tanggung jawabnya itu. Au asa'a fi tasarrufatihi, atau dia buruk di dalam melakukan pengelolaan kekuasaannya itu. Faqad rawa Muslimun an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Muslim, ya, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun, akan ada para amir, para pemimpin. Jadi ini bentuk mukjizat Rasul, tahu apa yang akan datang. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian akan mengenal mereka dan mengingkari mereka. Faman arafa bari'ah, barang siapa yang mengenal mengetahuinya maka dia terlepas, ya, dia terlepas. Artinya kalau dia tahu dia menjadi punya aktivitas untuk mengubah kemungkaran itu. Man angkara salima, barang siapa yang mengingkari dia itu selamat. Walakin man radhiya wa taba', tetapi yang ridha dan mengikuti dia tidak akan selamat, tidak akan terbebas dari dosa. Maknanya man arafal munkara falyughayyirhu, siapa yang tahu kemungkaran mestilah dia itu mengubahnya. Wa man lam yaqdir ala taghyirihi fa ankara dzalika biqalbihi faqad salima, lalu siapa yang dia tidak mampu untuk mengubahnya, kemudian dia dalam hatinya mengingkari itu, maka dia selamat. Fal muslimuna min afradir ra'iyah yajibu alaihim ayyuhasibu al-hakima litaghyiri alaihi. Maka kaum muslimin daripada individu-individu rakyat itu wajib atas mereka untuk mengkritik, mengontrol, mengoreksi penguasa untuk mengubahnya ketika ada kemungkaran. Wa yakununa athimina idza radu bi a'malil hakim alladzi tunkaru, dan mereka itu menjadi orang-orang yang berdosa semua jika mereka ridha dengan perbuatan penguasa yang diingkari itu. Ada kezaliman, dia ridha, senang aja, dia bantu bahkan, maka dia berdosa, anda akan selamat. Wa tabi'uhu 'alaiha, dan kemudian mereka mengikuti itu. Ini landasan bahwasanya unjuk rasa itu sebuah bahkan kewajiban, fardu kifayah. Minimal itu kalau tidak diunjukkan dalam secara nyata, itu dalam hati minimal mengingkari. Amma ghairul muslimin fa inna lahum izharu syakwa minal zulmi min zulmil hakimi. Adapun non muslim, maka bagi mereka punya hak untuk menyampaikan aduan dari kezaliman penguasa. Liwurudin nahyi anil zulmi mutlaqan, karena terdapat larangan dari kezaliman secara mutlak, sawaun akanu muslimin am ghairu muslimin, sama ada apakah mereka itu muslim atau non muslim yang dizalimi, ya. Jadi kezaliman ini tidak mesti ini harus Islam yang dizalimi, tidak. Makanya kayak kasus Palestina itu dua mestinya tanggung jawab kita ini. Pertama itu kezaliman, penjajahan. Yang dijajah muslim atau tidak itu mestinya dibela. Yang kedua ini adalah saudara sesama kaum muslimin. Seandainya bukan muslim pun tidak mesti dibela.
Karena itu aneh kalau ada orang-orang yang kemudian justru membela penjajah. Tapi sebetulnya tidak aneh-aneh amat lah. Mulai dulu di Indonesia ini yang bela penjajah sejak Belanda itu juga ada sih ya. Mungkin kebetulan anak cucunya ya ada DNA-nya ke sana. Jadi ini mesti non muslim pun tidak boleh dizalimi. Walir wurudin nahyi an adza ahli zimmah, juga terdapat larangan untuk menyakiti ahlu zimmah, yakni non muslim yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Qala alaihi salatu wassalam ala man zalama muahidan. Berkesabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah siapa saja yang menzalimi muahid, orang non muslim yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, aw iltaqasahu, atau dia mengurangi haknya gara-gara non muslim kurangi haknya, aw kallafahu fawqa taqatih, atau dia memberikan beban tugas kepada non muslim yang melebihi kemampuan dia, terlalu berat ya. Ini kepada non muslim tidak boleh, kepada muslim apalagi juga. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau dia mengambil sesuatu dari hartanya non muslim itu tanpa kerelaan mereka, fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, fa'ana khosmuhu, aku nanti menjadi musuh dia di dalam hari kiamat. Coba ini pembelaan Rasul kepada ahlu zimmah non muslim, jangan dizalimi. Ini kalau non muslimnya baik-baik ya. Kalau non muslimnya berbuat zalim itu dikasih hukuman sama seperti seorang muslim yang zalim. Secara umum begitu. Ini di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, yang kata Al-Hafidz Al-Iraqi sanadnya jayyid. Juga terdapat hadis ya yang melarang dari berbagai jenis kezaliman tertentu. Menyakiti non muslim tidak boleh. Misalnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Nabi SAW dalam hadis perjanjian Rasulullah SAW dengan ahlu Najran. Kata beliau, ala alla tuhdama lahum bi'ah, hendaknya tidak dihancurkan rumah ibadah mereka. Wala yukhraju lahum qassun, tidak diusir para ahli-ahli ya, macam pendetanya itu. Jadi tokoh agama, gereja, tempat ibadah tidak boleh dihancurkan. Ini Islam memandang begitu. Wala yuftanu an dinihim ma lam yuhditsu hadatsan, dan mereka tidak boleh diganggu agama mereka itu selama mereka tidak ya melakukan suatu hal yang bertentangan dengan perjanjian ya. Au yakulur riba, atau mereka memakan riba. Ini perjanjian Rasul dengan Nasrani Najran. Fa idza zulima dzimmiyu aw nalahu adza minal hakim fa inna lahul haqqu fi izhari syakwa. Kalau seorang zimmi dizalimi atau mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dari penguasa, maka dia punya hak untuk menyampaikan syakwa hatta yarfa'az zulma anhu, hingga kezaliman itu diangkat, hatta yurfa'az zulmu anhu, hingga kezaliman diangkat darinya, wa yu'aqabul ladzi zalamahu, wa yu'aqabul ladzi zalamahu, dan diberi sanksi orang yang menzaliminya dia itu. Jadi muslim non muslim sama, berbuat zalim kena sanksi. Wa tusma'u syakwa minhu ala ayyi halin sawa'un akana muhiqqan fi syakwa am ghairu muhiqqin. Dan didengar syakwa itu, aduan itu, baik itu dari orang yang punya hak atau tidak, tapi ada keluhan ya didengar itu. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh riwayat yang menjadi dasar juga. Sudah hampir setengah jam, belum, masih sedikit nih. Kita baca cepat aja. Ada kisah di dalam kitab Al-Ahwal, tulisan Ibnu Abid Dunya dengan sanad sahih. Ini sampai kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Dan berkata Al-Hafidz di dalam Muqaddimah Fathul Bari, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an itu berbicara kepada Yahudi yang namanya Finhas. Abu Bakar itu mengajak dia untuk masuk Islam. Kemudian Finhas itu berkata, menolak dan berkata itu ngenyek, menghina ini. Wallahi ya Abu Bakar, ma bina ilallahi min faqrin. Demi Allah wahai Abu Bakar,
kita ini tidak perlu kepada Allah. Wa innahu ilaina la faqir, tetapi Allah lah yang perlu kepada kita. Ini Finhas ini. Wa ma natadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina. Kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah yang mendekatkan diri kepada kita, kepada kami. Wa inna anhu aghniya wa ma huwa anna bighani. Kita itu kaya dari dia, artinya kita tidak perlu dia, sementara dia, Allah itu perlu kita. Walau kana ghaniyan mastaqradana amwalana kama yaz'umu sahibukum. Andai Allah itu kaya, niscaya dia tidak akan ngutang kepada kita sebagaimana yang dikatakan oleh temanmu itu. Buat temanmu ya, maksudnya Nabi Muhammad. Yanhakum 'anir riba wa yu'tina. Dia melarang kalian melakukan riba, tapi justru memberikan kepada kita riba itu. Walau kana 'anna ghaniyan ma a'tana. Andai Allah itu tidak perlu kita, ya, niscaya dia tidak akan memberikan riba kepada kita. Ini Finhas itu menyindir kepada ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang bisa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakan baginya dengan banyak lipat ganda. Nah, ini oleh Finhas dijadikan bahan ejekan. Berarti Tuhan itu, Tuhanmu itu miskin, fakir, sampai ngutang. Kalian tidak boleh riba, tapi Tuhan kalian memberikan riba berlipat ganda. Oh, ini kalau pakai logika mungkin iya. Dia tidak ngerti bagaimana makna dari ayat ini. Lakin Abu Bakar lam yutiq ala hadzal jawab sabron. Tapi Abu Bakar ini mendengar ini tidak bisa menahan diri, tidak bisa bersabar dan diri. Faghadiba wa daraba wajha Finhas darban syadidan. Abu Bakar marah kemudian langsung ngaplok, memukul wajahnya Finhas ini. Kemudian Finhas tidak terima ini ya. Cerita singkatnya kemudian mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dipukul oleh itu Abu Bakar. Nah, kemudian ditanya duduk perkaranya apa. Abu Bakar jelasin. Ini tadi dia mengejek, menjelekkan Allah. Kemudian kata Rasulullah nanya ke Finhas. Finhasnya tidak ngaku. Ini artinya apa? Orang non Muslim dia mendapatkan perlakuan yang menurut dia zalim, ya, dipukul, itu berhak mengadukan syakwa. Ya, nanti syakwanya diproses bener apa enggak. Ketika dia mengingkari ini, turun ayat laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah sungguh telah mendengar perkataan orang yang mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Jadi Allah jadi saksi untuk Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya cerita Abu Bakar itu betul. Finhas ini berdusta. Jadi ini contoh bahwasanya non muslim pun, ya, bagaimanapun dia kalau merasa dizalimi adukan aja. Tapi hati-hati kalau ternyata dia yang salah, dia dihukum. Termasuk juga di dalam ini ada isaatu tatbiqi ahkamil Islam. Ada penerapan hukum Islam yang enggak cocok, ya, enggak cocok. Contohnya apa di sini? Ada namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat Nabi. Kemudian ketika sholat itu bacaannya panjang sekali. Terus ada yang protes, ya, karena di kalangan jamaah itu merasa kepanjangan. Jadi sumber masalah itu sebagian nanti ada yang punya urusan dan sebagainya. Akhirnya mereka adukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian menegur Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini. Padahal ini orang alim, utusan Rasul, tapi mengimami gara-gara kepanjangan saja diadukan kaumnya, kemudian direspon oleh Rasul dengan cepat, dipanggil Mu'adz itu. Ya Mu'adz, afattanun ant aw afatinun thalatha mirar. Wahai Mu'adz, apakah engkau mau nebar fitnah?
Falaula shallaita bisabbihisma rabbik wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wadzul haja. Kenapa engkau enggak salat baca sabbihisma saja? Jadi bacaan enggak usah panjang-panjang, tapi sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wadduhaha atau wal laili idza yaghsha. Jadi itu bacaan pendek ya. Kalau sekarang standarnya itu as-sabihis itu dianggap ini kepanjangan. Kalau dulu itu panjang, dasar panjang sampai protes. Maka sesungguhnya engkau sholat sementara yang makmum kepada engkau itu ada orang yang tua, ada yang lemah, ada yang punya hajat. Jadi Rasulullah mendengar syakwa itu dan memberikan solusi, meskipun itu adalah orang yang beliau angkat sendiri dan itu adalah orang yang tidak salah sebetulnya sholat dia baca ayat panjang ya. Ini menunjukkan walaupun hukum Islam yang diterapkan, kalau ada yang kurang pas bisa diadukan. Kemudian juga Rasulullah SAW itu menjadikan penerapan hukum itu dianggap kalau salah menerapkan itu dianggap kezaliman. Misalnya tentang Rasulullah bersabda ini, wa inni la arju an alqa rabbi wa laisa ahadum minkum yatlubuni bimadzlamatin. Sesungguhnya aku berharap nanti akan bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada satu orang pun dari kalian menuntutku atas kezaliman. Kezaliman apa yang dimaksud ini? Ini di dalam urusan menetapkan harga. Jadi Rasul diminta ketika harga melambung beliau supaya tetapkan harga, dipatok aja supaya tidak tinggi-tinggi. Sementara itu beliau melihat sebuah kezaliman karena hukum syariat untuk barang yang dimiliki oleh orang per orang, rakyat itu, barang mereka terserah mau jual berapa oleh mereka. Kalau supaya harga tidak tinggi ada mekanisme lain nanti yang bisa dilakukan, tapi bukan dengan memaksa orang untuk menjual barang mereka sendiri dengan harga yang dipatok negara. Ini beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya menyampaikan pendapat ya, mengoreksi ketika ada kekeliruan itu hal yang masyru'. Tinggal masalahnya sebagian orang mengatakan kezaliman kan tidak boleh diprotes asal penguasanya masih sholat. Yang di dalam hadis tadi walakin man radhiya wa taba' dalam hadis Muslim. Tetapi orang yang ridha dan mengikuti kemungkaran itu mereka akan tidak selamat dan akan mendapatkan siksa. Ini. Nah lanjutannya ini kan sahabat berkata, afala nuqatiluhum. Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka saja ya Rasul? Maka Rasul katakan, la ma shollu. Tidak selama mereka itu masih sholat. Nah, ini sebagian orang katakan, kalau pemimpin itu masih sholat, tidak boleh lah diprotes-protes. Tidak boleh. Bagaimana maksud ini? Makna sholat yang dimaksud di dalam hadis itu adalah apa? Ungkapan untuk menjelaskan mereka itu tidak mengubah sesuatu pun dari kaidah-kaidah Islam. Ini kata Imam An-Nawawi. Annahu la yajuzu al-khuruju 'alal khulafa bi mujarradil zulmi awil fisqi. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepada khalifah, pemimpin, kepala negara hanya karena kezaliman dan atau kefasikan, malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam. Selama mereka enggak mengubah sedikit pun dari kaidah-kaidah atau dasar-dasar Islam. Ini kata Imam An-Nawawi. Jadi as-sholah itu ungkapan untuk Islam itu sendiri. Sebagaimana di dalam kitab Mirqatul Mafatih, kata Mulla Ali Al-Qari, aqulu adz-zahiru annal murada bis-sholah ad-din. Aku katakan yang zahir bahwasanya yang dimaksud dengan sholat di sini adalah ad-din, agama. Selama mereka masih menegakkan agama. Wa inna ma'abaru anhu biha li'annaha imaduddin. Dan sesungguhnya diungkapkan dengan sholat ya, selama mereka masih sholat itu adalah karena sholat itu tiangnya agama, yang menopang agama. Majas apa itu, part pro toto ya kalau dalam bahasa Indonesia, disebut sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Disebut sholat tapi maksudnya agama Islam itu. Walikauniha umul ibadat, dan karena sholat itu adalah ibu atau induk dari ibadah. Jangan dikatakan kalau gitu yang lain ini anak-anak sholat ya. Tidak begitu. Jadi sholat di sini maknanya ad-din, agama. Itu juga yang dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Ashur di dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir.
ya. Kata beliau ketika alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. yakni orang-orang yang kalau kami teguhkan kekuasaan mereka di bumi, aqamus shalah, mereka tegakkan salat. Itu bukan berarti salat maknanya salat saja, enggak. Fa amma iqamatus shalah, kata Imam Al-Alama Ibnu Ashur, maka sesungguhnya menegakkan salat itu adalah falidalalatiha 'alal qiyami biddin. Ini karena menunjukkan sholat itu kepada menegakkan agama. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ya di dalam Al-Mufhim. Tsumma in kanatil kal ma'siyah kufran wajaba khal'uhu 'alal muslimina kullihim. Kemudian jika kemaksiatan itu berupa kekufuran, maka wajib dipecat itu. Kaum muslimin wajib untuk melengsarkan penguasa tadi kalau kufur. Begitu juga kalau ya lautaroka iqamata qaidatin min qawaididdin, kalau dia meninggalkan menegakkan dasar-dasar agama ka iqamatis shalah, seperti menegakkan sholat, puasa Ramadan, wa iqamatil hududi, menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala dalam hal pidana, wa mana'a min dzalika, dan mencegah dari yang demikian itu. Wa kadzalika law abaha syarbal khamr wa zina, begitu juga kalau penguasa itu membolehkan minum khamr, dibiarin aja, dan kemudian zina, walam yamna' minha, dan tidak mencegah itu, la yakhtalifu fi wujubi khal'ihi, tidak ada beda pendapat bahwasanya umat itu wajib untuk melengsarkannya. Ya, jadi ini makna sholat itu tidak sekedar sholat terus yang lainnya boleh, tidak begitu. Haruskah 4 mata? Ini kadang mengatakan, loh itu ya sudahlah, kalau mau dikoreksi berdua saja. Maka hukum asalnya ya tidak begitu. Ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau memegang, menarik tangan Marwan ketika hendak naik ke atas mimbar. Ini di dalam riwayat yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang muttafaq alaih. Jadi melihat kemungkaran penguasa, Abu Sa'id Al-Khudri tidak sekedar ngomong tapi ditarik itu Marwan dari mimbar. Ini menunjukkan apa? Itu di tengah jamaah boleh begitu. Akan tetapi kalau mau 4 mata ya tidak masalah. Ini bagus, adab yang bagus. Sebagaimana kata beliau di dalam Syarah Sahih Muslim, wa fihil adabu ma'al umara wal lutfu bihim wa wa'dhuhum sirran wa tablighuhum ma yaqulun nas fihim liyangkafu'an. Ini adalah adab bersama para umara ya, para pemimpin ketika menjelaskan tentang nasihat diam-diam itu. Bersikap lembut kepada mereka, memberi pelajaran dengan cara sembunyi-sembunyi ya, ini penguasa yang menerapkan Islam ya. Kemudian wa hadza kulluhu idza amkana dzalik. Dan ini semua kalau memungkinkan. Jadi dengan sembunyi-sembunyi menyampaikan apa yang dikatakan manusia ya. Manusia rakyat ini mengeluhkan ini loh, sampaikan berduaan dengan penguasa. Kalau bisa ya, idza amkana dzalik, kalau memungkinkan. Fa illam yumkin al-wa'dhu syirran wal ingkar, kalau tidak memungkinkan secara sembunyi-sembunyi dan pengingkaran itu, fal yaf'alhu alaniyatan, maka hendaklah dilakukan dengan terang-terangan, li alla yadhi'a aslul haq, agar tidak menghilangkan pokok dari kebenaran itu. Akhirnya tidak disampaikan, maka terang-terangan sampaikan. Atau bahkan sekarang ini trennya kalau viral baru kemudian ditindaklanjuti, maka tidak ada alasan kemudian menyembunyikan itu. Ini terkait dengan unjuk rasa sama muhasabah, kritik dan sebagainya, itu masyru', bahkan itu sebuah kewajiban. Adapun nanti bagaimana caranya itu ya ada aturannya yang jelas. Tidak boleh merubah kemungkaran itu dengan melakukan kemungkaran. Ubah kemungkaran tapi di sini ikhtilat ya, laki-laki perempuan berjubel-jubelan atau nanti buka aurat, itu kemungkaran. Tidak boleh ya. Nah, apalagi ini anarkisme. Anarkisme ini sebetulnya adalah ajaran atau paham politik ya, yang menentang segala bentuk kekuatan negara. Ini inginnya bebas tanpa negara. Ini anarkisme itu begitu. Tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, tidak ada negara. Bebas itu masing-masing. Ini paham politik begitu. Tapi sering difahami dalam konteks kekerasan dan kerusuhan.
Sehingga kalau ada bentuk aksi barbar seperti yang kemarin itu nanti dikatakan ini sebagai tindak anarkis. Ini ungkapan yang ada di buku-buku tentang hukum itu begitu. Padahal asalnya itu pahaman politik yang tidak perlu negara, dan ini secara Islam adalah pahaman yang jelas keliru karena negara itu bagian tak terpisahkan dari Islam. Dan pelaku kalau memang kayak tadi ya, bawa senjata tajam melakukan perusakan, maka kalau di dalam Islam ini ya tidak boleh melakukan perusakan. Tapi nanti dilihat perusakannya seperti apa. Kalau dia merusak milik-milik umum, maka masuk ke bab takzir. Hukumannya nanti kepala negara ya bisa menentukan sendiri, entah itu dihukum dengan dicambuk atau dijemur atau di penjara, itu keputusan negara, itu takzir. Tapi kalau yang terjadi melakukan pembunuhan, maka masuk di dalam kategori jinayat, bisa dituntut hukum bunuh. Atau dia melakukan pencurian, maka bisa masuk dalam kategori hudud. Atau dia melakukan qita'ut thariq, membegal dan sebagainya, masuk di dalam hudud. Hukumannya jelas di dalam Islam. Berbeda ketika ada kemungkaran yang dia itu mesti bela, dan untuk itu perlu fisik. Misalnya ada perempuan mau diperkosa, kemudian kita kan tidak cukup nelpon polisi, polisi datang sudah selesai itu orang, maka itu boleh kita itu melakukan pembelaan secara fisik meskipun mungkin terjadi perkelahian, terjadi kekerasan fisik, tidak apa-apa. Sebagian ulama itu seperti Abul Husain An-Nuri itu melakukan kemaksiatan dihilangkan langsung oleh beliau. Ya, dan itu juga nanti dilihat ya, bisa dipanggil oleh hakim, oleh pengadilan. Benar salahnya, ini sebetulnya tidak terkena hukum karena yang ini mestinya sudah dilakukan oleh polisi, tapi polisi tidak melakukan, dia lakukan pribadi. Nah ini nanti pengadilan yang menentukan, ya, bisa jadi dikenai hukuman takzir, bisa jadi tidak.